Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa dengan saya Rita Melina pada pertemuan pertama mata pelajaran pengelolaan kas di kelas 11 SMK Al-Akram. Di hari yang berbahagia ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kas kecil. Baik, sebelumnya kalian yang ada di rumah, sudahkah mengetahui apa itu kas? Atau sudah mendengar mengenai istilah kas kecil? Jika kalian belum mengetahui apa itu kas kecil, mari kita simak video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai pengelolaan kas, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai pengertian kas, kemudian ciri-ciri kas, bentuk kas, dan yang bukan termasuk bentuk kas, serta kita akan menjelaskan mengenai komponen kas itu sendiri. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kas. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar istilah kas. Kas itu sendiri merupakan alat pembayaran berupa uang tunai. Nah, uang tunai berarti uang yang selalu kita bawa sehari-hari, misalnya di dalam dompet maupun di saku seragam sekolah kita. Nah, kemudian kas itu dapat dipakai untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kas merupakan aktiva yang paling lancar atau harta yang paling lancar dan harus disediakan di perusahaan dalam jumlah yang mencukupi dalam pelaksanaan operasional perusahaan selama periode tertentu. Kemudian, yang kedua, di sini ada ciri-ciri kas. Ciri-ciri kas itu sendiri terdapat dua ciri. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah atau alat pertukaran dalam berbagai transaksi. Misalnya, kalian ingin membeli roti nih misalnya, kan harus mempunyai uang. Uang itu harus dibayarkan, berarti terjadilah transaksi seperti itu. Kemudian, yang kedua, ada dapat diterima oleh bank sebagai setoran untuk dimasukkan ke dalam rekening. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kas. Bentuk-bentuk kas ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang termasuk ke dalam bentuk kas itu ada uang tunai dalam bentuk atau dalam wujud kertas dan logam yang selalu kita bawa sehari-hari. Kemudian yang kedua, uang perusahaan yang tersimpan di dalam bank yang bisa diambil sewaktu-waktu, berarti yang disebut dengan rekening giro. Yang ketiga, cek dalam perjalanan. Cek dalam perjalanan itu disebut dengan cek dari pihak lain yang belum dicairkan ke bank. Contohnya, misalkan ada seseorang yang membayar hutang atas pembelian suatu barang, namun pembayarannya itu menggunakan cek. Nah, oleh kita, cek tersebut dicairkanlah ke bank sehingga menjadi uang tunai, seperti itu. Kemudian, yang terakhir dari bentuk kas itu ada wesel pos. Berarti, wesel pos itu bisa dicairkan menjadi uang tunai atau kas. Nah, wesel pos itu yang bisa digunakan sebagai uang tunai, maka dicairkannya itu ke pos seperti itu. Poin yang keempat yaitu yang tidak termasuk bentuk kas. Ada beberapa poin. Yang pertama, ada cek mundur. Cek mundur merupakan cek yang ditulis oleh si pembayar dalam waktu atau tanggal yang sudah ditentukan. Penerima cek mundur baru bisa mencairkan cek tersebut sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam cek tersebut. Nah, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dan penerima cek.
salah satu alasannya kenapa cek tersebut disebut cek mundur, karena bisa saja si pemberi cek belum memiliki dana saat cek diberikan ke penerima cek. Misalnya seperti ini. Si Indra menerima cek dari Bani pada tanggal 15 Juli 2021. Namun, dalam cek tersebut tertulis tanggalnya itu 15 Agustus 2021. Berarti Indra baru bisa mencairkan cek tersebut kepada bank tanggal 15 Agustus 2021. Jadi 15 Juli 2021 belum bisa dicairkan, maksudnya seperti itu. Poin yang kedua yaitu deposito berjangka. Yang dimaksud dengan deposito berjangka ini merupakan jenis deposito dengan jangka waktu tertentu, yaitu tidak bisa diambil kapan saja. Nah, penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Seperti itu. Kemudian, poin yang ketiga ada prangko dan materai. Nah, kalian pasti pernah lihat apa itu prangko dan materai. Pasti kalian pernah melihatnya misalnya di rumah maupun di sekolah dan di mana saja. Biasanya perusahaan mempunyai prangko dan materai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Nih, persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas, sekalipun persediaan ini sering disimpan oleh kasir perusahaan. Apabila jumlahnya cukup besar, persediaan ini dapat digolongkan ke dalam persediaan perlengkapan alat dan kantor. Jadi tidak termasuk kepada bentuk-bentuk kas. Poin yang keempat yang tidak termasuk dalam bentuk kas ada pembayaran di muka. Maksud pembayaran di muka merupakan biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan digunakan tersebut. Kalian dikenakan biaya ini ketika kalian membayar sesuatu yang akan kalian terima dalam waktu dekat. Contohnya itu adalah membayar sewa ruangan komersial sebelum menggunakannya. Kemudian menunggak gaji yang disebut dengan kasbon dan polis asuransi. Kemudian poin yang terakhir ada cek kosong. Maksud cek kosong di sini merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Contohnya itu adalah seperti nasabah Tuan Ina misalnya menarik cek senilai 50 juta yang tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 30 juta. Nah, itulah yang dinamakan dengan cek kosong seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu komponen kas. Komponen kas ini kita akan bahas bagaimana atau apa yang dimaksud dengan kas kecil di sini. Nah, bayangkan saja kalian mempunyai usaha, katakanlah misalnya UMKM atau kelontongan dan lain-lain. Yang penting usahanya itu berjalan, misalnya itu setiap harinya berjalan lancar. Kemudian setiap hari pasti ada transaksi dan transaksi itu menggunakan uang tunai atau kas. Nah, ketika transaksi ini terjadi, maka perusahaan katakanlah membuat sistem untuk mengefisiensikan cara kerjanya. Dengan cara itulah dibuat kas kecil. Kas kecil ini bertujuan untuk membantu kas utama atau kas besar. Nah, saya akan membuat ilustrasinya. Contoh, misalnya kalian membuka usaha dagang nih. Pas kalian buka usaha, katakanlah kalian mempunyai uang atau menyimpan uang sebagai modal sebesar 500 juta. Kas sebesar inilah masukkanlah ke dalam berangkas uang sebesar 500 juta tersebut. Namun misalnya di berangkas itu tidak muat, hanya muat 300 juta. Maka oleh kalian disetorkanlah misalnya 300 juta di berangkas, 200 juta disetor ke bank supaya ada penyimpanan seperti misalnya ada transfer dan lain-lain. Oke, total kita sebesar 500 juta terdiri
dari 300 juta di brankas dan 200 juta di bank. Selanjutnya, misalkan perusahaan ingin membayar tagihan listrik sejumlah 300.000. Kemudian oleh seorang kasir dibayarlah dari brankas, ngambil dari brankas misalnya uangnya. Kemudian 1 jam kemudian ada pembayaran tagihan air dan telepon hanya sejumlah 100.000, diambil lagi ke brankas. Nah, kan tidak efektif. Maka dari itu, dari brankas uang sebesar 50 juta ditaruhlah di lemari kasir. Nah, untuk membayar yang nominalnya kecil. Jadi dapat saya tegaskan kembali bahwa yang dimaksud dari pembagian komponen terdapat 3 komponen. Yang pertama itu ada kas besar. Kas besar itu yaitu kas yang disimpan di brankas perusahaan. Kemudian yang kedua ada kas kecil, yaitu kas kecil ini yang ingin kita bahas selanjutnya. Kas kecil yaitu kas yang diambil sebagian dari brankas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Contohnya, untuk membayar fotokopian, pembayaran listrik dan telepon dan sebagainya. Pokoknya yang nominalnya kecil, kan tidak ekonomis bila diambil misalnya dikit-dikit ambil ke brankas. Makanya itu kas kecil disebut dengan uang yang untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Kemudian dana kas kecil biasanya akan disimpan dalam peti cash atau lemari kasir. Pemegang dana kas kecil disebut dengan kasir. Kasir akan bertanggung jawab atas pengeluaran dan penggunaan dana kas kecil tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penggunaan dana kas kecil dan untuk menghindari penyelewengan, sehingga ada kas kecil. Kemudian komponen yang ketiga ada kas bank yang tadi, yaitu uang sebagian dari brankas disimpan ke bank. Untuk apa? Untuk misalnya pembayaran secara transfer dan lain sebagainya. Seperti itu. Demikian pembahasan mengenai kas kecil. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Materi yang selanjutnya